Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi malam ya penulis sudah melakukan eh, ganti oli kardan, ganti oli transmisi. Jadi hasil tersebut jadi pembuktian bahwa eh, oli kardan itu bisa lama di NMAX. Jadi kalau di Honda Beat, di Next 2, Next 2 itu pakai enduro cepet habis ya, cepet rusak. Salah. Pakai apa namanya? Kalau pakai Fast Frontino masih lumayan. Nah, yang sekarang ini eh, pakai campuran minyak goreng ya. Eh, Kalau nggak salah ya penulis pakainya Mesran B40 sama minyak goreng. Kalau nggak salah ya, penulis sudah lupa. Nanti penulis korek-korek video lama lah ya. Kilometer berapa juga udah lupa. Soalnya kan yang penulis tunjukin seringnya apa, kilometer olinya, sementara pakai oli transmisi itu, untuk oli transmisi itu nulis pakai pakai standar trip 1 dan trip 2. Sayangnya ketika di di setting CU plus 5 hilang karena di reset. Trip 1 trip 2 nya jadi 0. Entah ya mengapa trip 1 trip 2 dibuat 0 tapi kok odometer masih tetap, ukuran oli juga masih tetap. Kenapa dibedakan seperti itu? Nggak tahu lah. Yang jelas untuk pemakaian NMAX ya, penulis nggak tahu rekomendasi orang-orang berapa. Biasanya berapa sih emang kalau di NMAX ya, kalau di Aerox atau di Lexi berapa sih rekomendasi ganti oli gitu ya? Penulis nggak tahu. Kalau di Honda Beat penulis pakai 8.000 ya, pakai resep sama sih, campuran minyak goreng juga, atau bahkan tanpa campuran minyak goreng pun penulis ya tetap 80 km lah ya. Jadi tanpa minyak goreng pun penulis acuannya 80 km. Namun tentu olinya juga oli ya kayak Mesran B40, kayak Mesran Fast Frontino juga penulis pernah pakai. Kalau di Honda Beat Next Suzuki Spin sebelumnya itu 8000 km itu menurut penulis normalnya 10.000 pun pernah kayaknya. Dan warna olinya juga tetap bening terus. Sementara itu kalau yang di NMAX ini dengan kapasitas melebihi ya. Kalau yang lain-lain kan 100 ml. Yang di NMAX ini kan berapa itu? 150 kan resminya. Penulis isi 200 kalau nggak salah. 200 campuran minyak goreng dan minyak serat. Dan ternyata ya bisa 5.000 km. Warna olinya memang sudah agak coklat ya. Agak coklat tapi mestinya masih layak lah.
Entah kalau orang lain ganti oli, warna olinya apa ya. Nah, yang jelas dibuka baut pertama ngocornya masih bening, tapi begitu terkumpul baru kelihatan yang agak coklat. Penulis nggak tahu yang lain kalau ganti oli warna olinya apa. Biasanya orang juga jarang nyebut berapa kilometer ganti olinya. Ya, ini merupakan bukti ya bahwa minyak goreng itu banyak membantu. Mungkin ada yang ngomong teroksidasi, ngomong apa, ngesluj. Ya nyatanya olinya malah lebih awet menurut penulis ya, karena ya penulis nggak tahu yang pemilik NMAX lain kalau ganti oli transmisi berapa kilometer sekali. Mungkin barengan sama oli mesin, tapi barengan sama oli mesin kayaknya jarang ya ada yang gantinya tiap 5.000 km. Tapi ya seperti penulis jelaskan ya, penulis nggak ngerti gimana sih efeknya efeknya kalau pakai oli kental atau oli encer di motor ini. Penulis nggak bisa ngerasakan. Kayak tadi lah, contoh jalan 100 berapa itu. Gak iso ngerasakno. Kemarin kan belum ganti, sekarang kan ganti, gak iso ngerasakno. Entah tambah enteng atau tambah apa, nggak bisa ngerasakan penulis. Rasanya tadi ya masih enteng jalan 106-nya. Seandainya ada ya lowong waktu sedikit, mungkin udah bisa 113. Kalau tarikan bawah ya mestinya nggak ngefek lah ya. Yang terpengaruh mestinya putaran RPM atas. Kalau sampai RPM bawah terpengaruh, nah itu olinya yang parah itu ya. Kalau olinya terlalu kental, tarikan atas kan yang mestinya terpengaruh. Kalau RPM bawah itu lebih ke aditifnya mumpuni atau tidak, atau film strength-nya. Dari sisi oksidasi sendiri penulis tadi sudah ngerekam ya, moga-moga nggak ada apa-apa ya rekamannya. Penulis nyoba 4 oli, kok 4 oli, 1 minyak goreng, 3 oli. Jadi olinya oli Amsoil Signature. Penulis sengaja biarkan mulai dari dulu ya, mulai kapan itu ya, kapan penulis coba Amsoil Signature, udah lama kayaknya ya. Terus habis itu oli lain, oli total yang penulis pakai sekarang, oli bagus ya itu ya, oli total itu. Cuma ada agak aneh lah ya, warnanya rotok budak, budak opo ya. Terus sama Prima XP yang penulis coba sebelumnya, semuanya olinya pure, nggak dicampuri minyak goreng, karena penulis ingin tahu bagaimana sih kemampuan oli kalau dibandingkan dengan minyak goreng. Oh iya, by the way, total sekarang enak banget ya. RPM bawah tarikannya mulai ada. Penulis kemarin bilang pakai campuran minyak goreng tenaga berkurang.
Tapi pagi ini merasakan ya lumayan padat lah. Kalau tenaga ada berkurang gara-gara pakai minyak goreng, RPM bawah nyentaknya makin kencang. Mungkin karena ruang bakar jadi makin bersih ya, karena pakai margarin. Ini mungkin rencananya bensin mau dihabisin sampai tinggal 1 bar baru isi bensin lagi untuk menghilangkan efek aditifnya. Kebanyakan overdosis minyak goreng di bensinnya, jadi nggak enak. Oli totalnya terbukti nggak bikin kerak ya, soalnya begitu pertama pakai aja yang terasa adalah tarikannya mantep ya. Ya sebelumnya sih karena penulis pakai Prima XP yang pakai aditif Skyver Moly EP, pakai aditif apa jenenge Nano Energizer. Nano Energizer-nya pakai setengah bungkus. Akselerasi juga meningkat 17,1. Terus begitu habis tambahin minyak goreng, bensinnya turun kayaknya. Maaf, jadi 17,5. 17, berapa tadi kemarin sore loh, lupa. Jadi soal oli total penulis setuju dengan pendapat-pendapat yang lain bahwa oli total itu sip, oke. Sekarang di pemakaian 134 nggak kasar, masih nggak kayak PTT, nggak kayak Adnoc, nggak kayak Valvolincam, nggak kayak Delta Loop Adventure. Tapi memang masih ya habis dipakai kencang kok ada suara acak-acak. Suara itu munculnya cuma kalau penulis sendirian tok ya. Jadi ada yang tanya, itu suara mesinnya kelotakannya cik banter gitu. Itu kalau sendirian. Kalau dalam keadaan gini gak kedengaran, kalah sama suaranya motor lain. Idolnya motor penulis suaranya halus. Teraiso nang kene. Nggak bisa dengerin suara mesin, terlalu berisik kendaraan lain. Jadi suara terdengar keras waktu penulis berhenti itu karena penulis pakai filter di apa jenenge FFmpeg yang encoder yang penulis pakai. Jadi itu suaranya dikompres ya. Kalau ingin memperdengarkan suara, penulis buat sehingga suara paling rendah sekalipun jadi kencangnya sekencang suara yang keras. Jadi kalau sepi suaranya buanter, suara pelan pun bisa jadi kencang. Khusus untuk memperdengarkan suara itu penulis pakai konversi yang itu. Kalau nggak di jalan, penulis juga ada sendiri filternya, din out gitu. Kalau pas lagi sekarang ini lagi ngoceh di jalan gini, pakai ada sendiri. Penulis baru tahu ya, kalau di speaker yang nggak sensitif, suara keliling itu jadi benar-benar nggak kedengaran. Biasanya penulis pakai itu. Terus penulis pakai speaker yang headset yang sensitif, wah sih kedengaran ya. Tapi untungnya suaranya lebih masih lumayan jelas lah. Kalau di penulis sendiri dalam keadaan seperti ini, suaranya penulis itu kalah dengan suara angin ya. Wes. Jadi kalau penulis teriak di kecepatan 100 gitu ya, suaranya kencang di kecepatan 100. Itu karena di telinga penulis itu suaranya was. Nah,
Terus menanggapi yang uji itu ya, penulis nggak nyangka minyak goreng itu ketika oli mesin itu sudah berasap ya. Penulis taruh terpisah aja ya, hasil penelitiannya nggak jadi satu biar fokus. Yang ini cuma komentar aja. Penulis nggak nyangka ya bahwa ketika dipanggang, dan penulis sengaja pakai api kecil. Api kecil apa maksudnya? Ya kira-kira mungkin anggap aja itulah suhu mesin ya. Penulis nggak dibuat apinya gede sampai kosong gitu, enggak ya. Kan kalau uji-uji lain diuji sampai dibakar gitu ya. Penulis enggak, ini dari dipanggang tok. Dipanggang. Dipanggang itu hasilnya ya minyak goreng itu bisa paling nggak berasap. Ketika yang lainnya sudah full ya, penulis pakai tiup-tiup ya, hus gitu ya. Yang berasap kelihatan sumbernya dari mana aja, dan nggak ada yang dari minyak goreng. Jadi di saat oli mesin sudah berasap, minyak goreng belum. Terus yang kemudian soal oksidasi ini penulis agak gak sabaran ya, makanya penulis tinggal dulu benahi, takut ketahuan istri. Terus pokoknya benahi dulu. Tak simpen botolnya, ketahuan ada di meja dapur, wah ngamuk. Ya wes, terus ternyata begitu penulis kembali sudah jadi coklat semua. Nah dari sisi warna oksidasi ya, warna jadi gelap, itu yang pertama Amsoil dulu, habis Amsoil terus Total, Prima XP yang belakangan. Tapi dari sisi keausan anehnya Prima XP yang nomor 1, terus yang nomor 2 adalah Amsoil, nomor 3 baru Total. Kesan penulis begitu, tapi ya ini cuma impresi ya, karena Bondo ini cuma ingetan tok, karena nggak diukur, nggak pakai pipet, nggak pakai apa, volume lupa wis. Entah kalau dibandingkan video awal apa bisa kelihatan apa enggak, mungkin susah ya. Yang jelas impresi penulis gitu, salah ya wis. Yang lebih penulis pentingkan itu adalah oksidasinya, terus berasapnya. Prima XP kelihatan jelas habis cepat lebih dulu. Kalau dia jadi berubah warnanya lebih lama ya, lebih butuh waktu lama, tapi habisnya lebih cepat yang Prima XP duluan. Dengan simulasi seperti itu ya, suhu yang penulis pakai, suhu kompornya itu pasti lebih tinggi daripada suhunya oli mesin, daripada suhu ketika oli dipakai di mesin. Karena apa? Yaitu pengurangannya sangat drastis. Prima XP sampai hampir habis gitu ya. Itu kan nggak mungkin terjadi di motor. Dari asalnya agak banyak terus berkurang. Itu kalau dikira-kira berkurangnya itu sampai 1/3, 2/3 gitu mungkin ya. Banyak lah. Nggak mungkin kalau dipakai di motor bisa sampai berkurangnya segitu.
jadi suhu percobaan penulis pastinya lebih tinggi daripada suhu kerja mesin, apalagi sampai berasap ya, olinya sampai berasap. Rasanya kalau di mesin nggak sampai keluar asap kayak gitu. Kalau sampai keluar asap kayak gitu berarti overheat. Jadi suhunya sudah di atas suhu kerja normal mesin. Di suhu ketika oli-oli lain menguap, ketika sudah mulai berasap, minyak goreng ternyata nggak berasap. Ketika yang lain-lain, oli lain itu sudah mulai menghitam, termasuk terakhir Prima XP sudah mulai menghitam juga, yang minyak goreng nggak begitu kelihatan jadi hitam. Kalau di kamera mungkin malah kelihatan masih bening, masih putih gitu ya. Yang kelihatan putihnya lepek plat aluminium yang penulis pakai. Ya, jadi entah ya, penulis heran kenapa kok hasil penulis itu seperti itu. Tapi itu sudah fakta. Sayangnya penulis nggak tahu nih minyak goreng merek apa yang dipakai sama istri itu ya. Kalau nggak salah Tropical kayaknya ya. Kalau langganan istri beli itu Tropical senengan. Penulis nggak tahu mengapa kok sampai bisa begitu. Karena kan katanya kalau di jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, di peneliti-peneliti manapun, kelemahan dari lumpur toh. Dah. Motor kena enggak lumpur, bos? Ya, yang jelas penulis heran kenapa kok hasilnya beda dengan yang selama ini dimanapun ya sumbernya, mau yang Profesor Sukirno dari UI, mau yang dari jurnal-jurnal manapun ya, yang selama ini penulis baca, itu semua pada ngomong palm oil itu oksidasinya parah. Karena oksidasinya parah, kalau mau dipakai oli mesin harus diproses dulu. Tapi buktinya ketika penulis melakukan uji panggang, kok minyak goreng yang paling tahan nggak berasap, tahan nggak jadi hitam. Mengapa kok seperti itu? Penulis nggak tahu yang jadi alat ukur, nggak tahu gimana caranya peneliti-peneliti tersebut mengukur oksidasi. Tapi kalau dipanggang kelihatan mata bahwa minyak goreng itu nggak keluar asap, ketika yang lain, oli-oli lain sudah keluar asap. Penulis juga coba variasikan pilihan olinya. Mungkin kurang bervariasi ya. Berikutnya ada apa? Redline ya. Ada Castrol GPS ya. Ada Petronas Sintra, Petronas Sprinta ya. Terus apa lagi? Ada Oliwin itu oli murah. Janganlah cari yang agak mahal. Sayangnya penulis sudah nggak punya sel Advance Ultra dan penulis nggak minat ya beli sel Advance Ultra, buang-buang duit. Udah nyoba dan mengecewakan. Penulis nggak tahu kalau dari sisi awetnya gimana. Yang jelas keenjeran motor penulis.
Apalagi oli Delta Loop sembuh lah, wis gak punya lagi wis. Oli apa sih yang ngomong tahan panas itu? Barangkali pemirsa tahu ya, barangkali mohon disebut. Kalau olinya apa, belum pernah penulis coba, mungkin bisa dicoba. Tapi kalau pernah penulis coba terus ternyata rusakan, ternyata nggak awet, iya gak tertarik ya, apalagi kalau harganya mahal. Ya wes lah, gitu aja dulu intinya. Kadang ya, percobaan bisa memberikan hasil yang mengejutkan. Percobaan menggunakan mesran kota Nato, menggunakan mesran B40 campur minyak goreng jadi oli transmisinya NMAX di 5000 km menunjukkan hasilnya oke, masih oke. Ada glitter tapi sedikit sekali lah, normal untuk sebuah oli transmisi. Soalnya selama ini penulis pakai oli apapun ya berbuih lah ya, oli transmisi. Harusnya pakai yang spesialis ya, oli roret gitu. Tapi pakai pakai mesran B40 dan minyak goreng nggak menghasilkan banyak glitternya juga masih yang ngambang-ngambang gitu, bukan yang mengendap di bawah ya. Itu penulis juga drainnya dalam posisi motor miring ya, jadi mestinya lebih banyak yang keluar. Jadi terbukti 5000 km ya, kalau salah beda dikit lah. 5000 km itu bisa bagus pakai DNMAX, padahal di NMAX itu terkenal kejam sama oli, sehingga dosisnya harus 2 kali lipat katanya. Harus siaga siaga bearing ya, SKF, bearing SKF mbuh tipe piro ya. Disarankan nggak pakai merek Puyo yang bawaan. Tapi ya hasil percobaan penulis menunjukkan bahwa walau motor kondisi standar, kalau pakai oli yang ada campurannya minyak goreng dan pakai oli single grade mesran B40, terbukti ya sampai sekarang alhamdulillah nggak kelotok-kelotok belakang, glitter nggak ada, nggak kayak waktu dulu drain oli bawaan rekam nggak ya, lupa penulis. Enggak ya, soalnya pas itu lagi muntap. Harusnya direkam ya, saat itu belum ngevlog sih ya, jadi nggak kepikiran. Ya wes lah, gitu dulu ya. Intinya percobaan bisa memberikan hasil yang tidak terduga, mending dicoba dulu ya. Kadang ya referensi berbeda dengan kenyataan. Jadi mungkin kalau ada waktu, ada dana, ada kesempatan, memang harus dibuktikan sendiri ya. Kita nggak bisa asal percaya omongan orang walau itu sumbernya dari, misalnya dari Nori ya, dari UI, profesornya UI, dari Springer link dari ResearchGate atau apapun lah ya. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.